Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Haikal Heriansyah dengan NIM 11S21002 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah MPTI yaitu pada materi Project Cost Management di week 6 kali ini. Jadi pada materi kali ini kita akan pertama kali itu membahas mengenai pentingnya pengelolaan biaya. Mengapa manajemen biaya itu penting? Nah, jadi banyak proyek teknologi informasi itu mengalami kesulitan dalam menjaga biaya agar sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini tuh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan, kurangnya perencanaan, dan estimasi biaya yang tidak akurat. Nah, di sini kita lihat terdapat contoh kasus di sini, yaitu pada penelitian tahun 2011. Sebuah penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 menemukan bahwa dari 1.500 proyek IT yang dianalisis, rata-rata biaya proyek meningkat sebesar 27% dari anggaran awal. Ini tuh menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari total biaya proyek ini lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Oleh karena itu, mengapa pengelolaan biaya ini penting? Yaitu yang pertama, dapat menghindari pembengkakan anggaran seperti pada contoh, mengalokasikan sumber daya secara efisien, meningkatkan kemungkinan proyek selesai dalam waktu yang tepat dan sesuai dengan spesifikasi awal, dan yang terakhir itu mengurangi risiko kegagalan proyek akibat masalah finansial. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya definisi biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah segala sumber daya, baik itu uang, tenaga, maupun waktu, yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proyek. Jadi menurut Webster's Dictionary itu, pertukaran nilai itu adalah biaya yang diartikan sebagai sesuatu yang harus dipertukarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Misalnya uang yang Anda keluarkan untuk membeli komputer adalah biaya yang Anda bayarkan untuk mendapatkan komputer tersebut. Jenis-jenis biaya itu ada dua, yaitu biaya langsung, biaya yang secara langsung didistribusikan ke suatu produk atau proyek, seperti biaya bahan baku dan lain-lain, dan juga biaya tidak langsung, yang biayanya itu tidak dapat didistribusikan langsung secara baik itu secara produk mau kepada suatu proyek, seperti biaya administrasi dan sewa kantor. Kemudian di sini ada empat proses dari manajemen biaya. Sebelumnya, apa itu manajemen biaya? Manajemen biaya itu adalah proses perencanaan penganggaran, pengendalian, dan pengawasan biaya proyek untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Empat proses itu yang pertama adalah cost planning, menentukan bagaimana biaya akan dikelola dan diukur sepanjang proyek berjalan. Kemudian ada cost estimation, itu menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang ketiga itu budgeting, menyerapkan anggaran yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian proyek. Yang keempat adalah cost control, memantau dan mengatur pengeluaran untuk menjaga agar anggaran tersebut tetap dan sesuai. Tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa semua aspek finansial proyek dikelola dengan baik sehingga proyek dapat diselesaikan tanpa melebihi anggaran yang ditetapkan. Kemudian di sini ada definisi profit dan profit margin. Apa itu profit yang pertama? Profit itu adalah selisih antara total pendapatan yang diperoleh dan total pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi, cara meningkatkan profit itu yang pertama itu adalah meningkatkan harga produk atau menambah volume penjualan. Kemudian untuk menurunkan pengeluaran, itu kita lakukan dengan cara mengurangi biaya produksi atau efisiensi operasional. Jadi profit atau profit margin ini didefinisikan sebagai persentase yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan total. Jadi rumusnya itu profit margin sama dengan profit per pendapatan total dikali 100%. Jadi pentingnya profit margin itu ya adalah mengukur kinerja. Apa itu maksudnya? Yaitu menilai seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan. Kemudian pengambilan keputusan. Itu membantu dalam menentukan strategi bisnis seperti penetapan harga atau pengurangan biaya. Selanjutnya, life cycle costing. Life cycle costing itu adalah
metode perhitungan biaya yang mencakup semua biaya yang akan dikeluarkan selama siklus hidup dalam suatu proyek. Misalnya mulai dari perencanaan, pengembangan, operasional, hingga pemeliharaan dan penghentian. Jadi manfaat life cycle costing ini adalah itu membuat perencanaan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan identifikasi penghematan biaya yang lebih baik. Adapun komponen dari life cycle costing ini adalah biaya awal, yaitu biaya untuk membeli atau memulai suatu proyek. Kemudian biaya operasional, yaitu biaya yang diperlukan untuk menjalankan suatu proyek secara rutin. Kemudian ada biaya pemeliharaan, yaitu biaya yang menjaga agar proyek tetap berjalan dengan baik. Kemudian ada biaya penghentian, biaya yang timbul saat proyek berakhir atau dihentikan. Jadi contoh dalam pembangunan gedung, itu kita menerapkan LCC, yaitu mencakup biaya konstruksi, biaya listrik, dan biaya operasional lainnya, biaya perawatan rutin, dan juga biaya pembongkaran jika diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah cash flow analysis. Apa itu cash flow analysis? Itu adalah suatu proses yang memeriksa memperkirakan aliran masuk dan aliran keluar kas selama proyek berlangsung untuk memastikan bahwa proyek memiliki likuiditas yang cukup untuk berjalan lancar. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi berapa banyak biaya yang diperlukan selama setahun atau setiap tahunnya. Kemudian menentukan manfaat finansial yang akan diperoleh dari proyek. Kemudian juga ada memperkirakan kapan kas akan masuk dan keluar selama durasi proyek. Sehingga kita dapat mengidentifikasikan potensi kekurangan atau surplus kelasnya. Kemudian komponen dari cash flow analysis ini adalah yang pertama adalah arus kas masuk, yaitu pendapatan atau sumber dana yang diterima selama proyek, kemudian arus kas keluar, yaitu pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama proyek. Selanjutnya ada cost di sini. Apa itu biaya tangible? Biaya tangible itu adalah biaya yang dapat diukur secara langsung dan nyata, seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, dan juga biaya sewa. Kemudian ada biaya intangible atau sulit diukur. Itu adalah biaya yang tidak dapat diukur secara langsung dan sulit untuk diukur, seperti biaya reputasi, kepuasan pelanggan, dan juga resiko keamanan data. Kemudian ada biaya langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang secara langsung terkait dengan produksi dan pelaksanaan proyek. Kemudian biaya tidak langsung itu adalah biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke suatu proyek atau produk. Kemudian ada sunk cost atau biaya terbenam, yaitu biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat dikembalikan. Jadi pentingnya memahami jenis-jenis biaya ini adalah membantu dalam perencanaan dan pengendalian anggaran, memudahkan identifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan, kemudian ada membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi dari sumber daya. Kemudian ada learning curve theory. Learning curve theory itu adalah bahwa semakin sering suatu aktivitas dilakukan, atau semakin banyak unit yang diproduksi, maka efisiensi dari proses tersebut akan menjadi lebih ditingkatkan. Hal ini biasanya mengakibatkan penurunan biaya per unit dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proyeknya. Jadi prinsip utamanya itulah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga mengurangi waktu dari durasi pengerjaan proyek. Kemudian ada reserves. Reserves itu adalah dapat diartikan sebagai cadangan di mana itu adalah sebuah alokasi dana tambahan yang disisihkan untuk mengatasi resiko yang atau kejadian yang tak terduga yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Jadi jenis-jenis resource itu ada dua. Yang pertama adalah contingency reserves atau cadangan kontingensi, yaitu dana yang dialokasikan untuk resiko yang sudah diidentifikasikan yang mungkin terjadi selama proyek. Kemudian ada manajemen reserves, ada dana yang dialokasikan untuk resiko yang belum diidentifikasikan atau tidak dapat diprediksi selama perencanaan proyek berlangsung. Jadi pentingnya research itu adalah mengurangi resiko finansial, fleksibilitas dan pengelolaan proyek, dan juga meningkatkan kepercayaan dari stakeholder. Kemudian ada planning cost management. Planning cost management itu dilakukan dengan cara
Yang pertama adalah kita meningkatkan akurasi, menentukan seberapa detail estimasi biaya yang diperlukan. Misalnya, apakah perlu estimasi kasar pada tahap awal atau estimasi yang lebih rinci pada tahap perencanaan detail. Kemudian adalah menentukan satuan yang akan digunakan untuk mengukur biaya, seperti biaya per jam, biaya per unit produk, ataupun biaya per fase proyek. Kemudian menetapkan batasan atau toleransi untuk pengeluaran. Misalnya menetapkan bahwa pengeluaran tidak boleh melebihi dari 10% dari anggaran tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ada menentukan bagaimana biaya akan dipantau dan dilaporkan. Ini termasuk frekuensi pelaporan dan juga siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut. Kemudian ada menetapkan bagaimana informasi biaya yang akan disajikan kepada tim proyek untuk si pemangku kepentingan. Misalnya adalah contoh laporan bulanan, dashboard interaktif, atau laporan tertulis. Jadi pentingnya perencanaan manajemen biaya ini adalah menghindari pembengkakan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga transparansi dari akuntabilitas. Kemudian ada estimating cost. Itu adalah suatu proses menentukan perkiraan jumlah uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan tujuan tertentu. Seperti misalnya ada perkiraan kasar, ada estimasi anggaran, dan juga ada estimasi definitif. Jadi tips untuk estimasi biaya yang akurat itu adalah memanfaatkan data dari proyek sebelumnya untuk memperkirakan biaya, kemudian konsultasikan dengan anggota tim yang berpengalaman atau ahli di bidang terkait, serta melakukan cadangan untuk mengatasi potensi atau risiko yang mungkin terjadi, dan juga melakukan tinjauan kembali atau estimasi dengan pihak lain untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari pelaporan kita. Sebenarnya ada cost estimate tools. Di sini ada alat dan metode yang digunakan untuk memperkirakan biaya. Yang pertama itu adalah estimasi analog atau top down. Jadi metode ini digunakan untuk menggunakan data dari proyek sebelumnya yang serupa untuk memperkirakan biaya proyek saya ini. Kemudian ada estimasi bottom up, yaitu metode yang memecah proyek menjadi bagian-bagian kecil dan memperkirakan biaya untuk setiap bagian-bagian kecil tersebut menjadi eh, total dari biaya proyek kita. Kemudian ada estimasi tiga titik atau three point estimation. Itu menggunakan tiga perkiraan biaya yang setiap aktivitas atau optimis itu dilambangkan O, dan paling mungkin itu dilambangkan M, dan juga pesimis dilambangkan P. Kemudian menghitung rata-rata berbobot untuk mendapatkan estimasi akhir. Estimasi akhir itu kita dapatkan dengan rumus estimasi akhir sama dengan O tambah 4M tambah P per 6. Kemudian ada estimasi parametrik, yaitu metode yang digunakan untuk menggunakan model matematika atau statistika yang menghubungkan variabel proyek dengan biaya. Misalnya biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Alat yang sering digunakan itu biasanya Microsoft Excel, software untuk manajemen proyek secara besar seperti Microsoft Project atau lainnya, dan juga database history. Nah, jadi dalam proses estimasi biaya ini juga kita mendapatkan masalah. Apa saja masalah yang sering terjadi dalam estimasi biaya? Yang pertama itu adalah estimasi dibuat terlalu cepat atau membuat perkiraan biaya tanpa memikirkan analisis yang mendalam atau tanpa informasi yang cukup. Kemudian ada kurangnya pengalaman, yaitu ketika tim atau individu yang melakukan estimasi tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup dalam bidang terkait. Kemudian ada kecenderungan atau underestimate ketika kita mengasumsikan bahwa biaya lebih rendah dari yang sebenarnya untuk membuat proyek terlihat lebih menarik. Padahal eh, hal tersebut dapat mengecewakan ekspektasi dari stakeholder. Kemudian lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah, nah, ini adalah contoh untuk membuat estimasi biaya menggunakan WBS. Jadi BBS itu adalah sebuah metode untuk memecahkan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi di sini berdasarkan fungsi kita membuat WBS itu berdasarkan fungsinya itu mengelompokkan biaya berdasarkan fungsi atau departemen yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan proyek.
Misalnya di sini keuntungan kita menggunakan WBS itu adalah memungkinkan identifikasi biaya yang lebih rinci dan lebih akurat, memudahkan pengawasan dan pengendalian biaya pada setiap proyek, dan juga transparansi yang memberikan gambaran jelas kepada semua pihak terkait mengenai alokasi biaya yang kita gunakan pada proyek. Ini adalah contoh pembuatan proyek, pembuatan WBS. Ya. Kemudian di sini ada determining budget, yaitu eh, langkah yang kita lakukan setelah melakukan estimasi biaya. Langkah selanjutnya itu adalah menentukan anggaran yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian pengeluaran sepanjang proyek. Jadi di sini tuh langkah-langkahnya itu adalah kita mengumpulkan estimasi biaya, mengumpulkan jumlah total biaya, penambahan cadangan, alokasi anggaran ke fase proyek, persetujuan anggaran, dan juga dokumentasi anggaran. Kemudian di sini ada controlling cost, itu adalah proses memantau, mengatur, dan mengelola pengeluaran proyek yang memastikan bahwa proyek tetap berada dalam anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi di sini ada tiga, yaitu ada plan value atau nilai yang direncanakan atau anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan yang dijadwalkan hingga titik tertentu. Kemudian ada earn value, yaitu nilai pekerjaan yang sebenarnya telah diselesaikan hingga titik waktu tertentu yang diukur dalam nilai anggaran. Kemudian ada actual cost, yaitu biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga titik tertentu. Manfaatnya itu adalah empat dari menggunakan EVM ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja proyek secara keseluruhan, kemudian ada memungkinkan deteksi dini terhadap masalah biaya yang dapat diambil tindakan selanjutnya atau tindakan korektif yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian adalah menyediakan data yang objektif untuk pelaporan kinerja proyek dan kepada si pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini ada cost cost variance. Cost variance itu adalah suatu eh, sebutan untuk selisih antara earn value dan actual cost. Jadi di sini rumusnya itu adalah CP atau cost variance sama dengan EP dikurang actual cost. Kemudian ada cost performance index atau CPI. Itu adalah sebuah rasio untuk mengukur efisiensi biaya proyek dengan membandingkan earn value atau EP dengan actual cost. Rumusnya itulah CPI sama dengan EV per actual cost. Kemudian di sini ada schedule variance, adalah selisih antara earn value dengan plan value yang dirumuskan sebagai eh, si schedule variance sama dengan earn value dikurang plan value. Kemudian ada SPI, SPI adalah Schedule Performance Index, yaitu rasio yang mengukur efisiensi waktu proyek dibandingkan dengan earn value dengan plan value. Rumusnya itu adalah SPI sama dengan EP per PV. Nah, kemudian kita sampai pada slide terakhir, yaitu ringkasan. Jadi kesimpulan dari manajemen biaya proyek itu adalah kita melakukan pengelolaan biaya yang baik sehingga pengelolaan biaya yang baik ini merupakan faktor krusial dalam memastikan proyek berhasil tanpa melebihi anggaran. Jadi seringkali proyek teknologi informasi itu menghadapi tantangan seperti tantangan biaya tadi. Dan untuk menjaga biaya agar tetap terkendali, seperti perubahan teknologi kebutuhan atau kompleksitas teknis tersebut, kita harus memahami manajemen biaya itu dengan baik. Jadi proses utama dari manajemen biaya itu adalah perencanaan biaya, estimasi biaya, penentuan anggaran, dan juga pengendalian biaya.
Jadi tadi kita juga sudah membahas teknik dan alat yang digunakan yaitu earn value atau earn value management atau EVM. Ada juga life cycle costing atau LCC. Ada eh, eh, cash flow analyze dan juga ada WBS atau work breakdown structure. Kita juga udah mengetahui bahwa mengatasi masalah estimasi biaya itu dilakukan dengan cara penggunaan metode yang tepat, melibatkan tim yang berpengalaman dan mengelola resiko dengan cadangan. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai materi kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.